Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yunita, NIM 18 03211000145. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja Lampang saya yang berjudul Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi di Desa Celuring, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Ibu Sri Ratna Triasari selaku dosen pembimbing saya dan kepada Bapak Muhammad Rum selaku dosen penguji saya. Pendahuluan, latar belakang, sesuai dengan surat edaran Rektor Universitas Sriwijaya Madura, pada surat edaran tersebut disebutkan bahwa kegiatan praktik kerja lapang atau PKL diperbolehkan atau dapat dilakukan secara dalam jaringan maupun luar jaringan atau konvensional. Program studi agribisnis menetapkan pelaksanaan PKL dengan metode daring. Desa Celuring tergolong desa yang memiliki perkembangan sistem informasi yang cukup kurang dan diperlukan adanya pengelolaan sistem informasi lebih lanjut agar desa dapat menggali lebih terkait potensi desa dan menjadi daya tarik bagi desa tersebut. Melihat dari sistem informasi dari Desa Celuring masih belum memiliki media informasi, namun ditinjau dari sisi keaktifan media informasinya pun masih belum begitu aktif, sehingga penting untuk melaksanakan PKL di Desa Celuring untuk dapat ikut berkontribusi bagi pengembangan dan kemajuan Desa Celuring, sehingga PKL di Desa Celuring akan dilaksanakan secara online dan bisa secara tatap muka sesuai dengan kebutuhan saat pelaksanaan PKL. Dari pelaksanaan PKL di Desa Celuring yang mengusung tema optimalisasi pada sistem informasi. Lalu untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama ada bagaimana profil Desa Celuring, yang kedua bagaimana pengelolaan website dan media sosial di Desa Celuring. Lalu tujuannya yang pertama mengetahui profil Desa Celuring, yang kedua mengetahui pengelolaan website dan media sosial di Desa Celuring. Manfaatnya bagi mahasiswa dapat mengetahui profil desa. Yang kedua, menggali dan mengetahui potensi yang ada pada Desa Celuring. Dan yang ketiga adalah menciptakan relasi baru. Tinjauan pustaka. Desa menurut PP nomor 72 per 2005 yaitu suatu kumpulan masyarakat dengan batasan wilayah guna mengatur kepentingan warga dengan adat dan istiadat menurut Ramadana 2013. Lalu untuk sistem informasi adalah sistem yang menyediakan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerima. Nur Lailah 2013. Sistem informasi yaitu sebuah kumpulan pada sebuah data yang secara sistematis dan disertai tata cara penggunaannya yang menyeluruh lebih jauh daripada sekedar penyajian. Lalu untuk media sosial menurut Wati 2011 merupakan suatu media baru yang dapat digunakan oleh banyak masyarakat untuk menjalin sebuah hubungan sosial atau interaksi sosial antar masyarakat banyak. Media sosial ini juga mengakses dalam penggunaan internet. Akan tetapi perbedaan dengan media online bahwa jika media online hanya sebagai opini terkemuka yang disampaikan kepada orang banyak. Lalu untuk metode penelitiannya, lokasi praktik kerja lapang dan waktu PKL. Kegiatan praktik kerja lapang ini dilakukan di Desa Celuring, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Letak Desa Celuring ini dinilai cukup dekat dan strategis karena lokasi praktik kerja lapang dekat dengan mahasiswa yang akan melakukan PKL. Pelaksanaan dilakukan selama 1 bulan yaitu dimulai pada tanggal 25 Januari 2021 sampai tanggal 25 Februari tahun 2021. Tahapan pelaksanaan PKL yang pertama yaitu survei lokasi. Melakukan survei lokasi agar dapat meninjau langsung keberadaan tempat PKL dan mengetahui bagaimana kondisinya. Yang kedua, mempelajari data profil desa, mengumpulkan data dan informasi seputar data profil desa sehingga mempunyai gambaran terkait kondisi desa dan bagaimana pengaplikasian website dan sosial media. Yang ketiga yaitu diskusi dengan perangkat desa. Melakukan diskusi dengan kepala desa dan perangkat desa melalui WhatsApp atau offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga diskusi berlangsung sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah terlampir. Diskusi dilakukan dengan mengalir dengan tujuan memperoleh informasi terkait profil desa dan data lainnya yang diperlukan.
Yang keempat yaitu membuat konten di website serta sosial media. Pembuatan konten yang berguna sebagai informasi bagi masyarakat Desa Celuring, hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kelima yaitu penguploadan konten di website dan sosial media. Pelaksanaan kegiatan yaitu yang pertama penyerahan proposal PKL dan diskusi mengenai profil desa. Yang kedua pemberian username dan password email, pembuatan akun Facebook dan pembuatan akun Instagram. Yang ketiga yaitu diskusi mengenai visi dan misi desa, pemberian data kependudukan kepada mahasiswa. Yang keempat pemberian logo pemerintahan desa. Yang kelima membuat desain struktur organisasi Pemdes Celuring dan upload struktur organisasi desa pada akun Instagram. Yang keenam, upload struktur organisasi desa pada akun Instagram. Yang ketujuh, menyampaikan terkait website yang akan dibuat. Yang kedelapan, pembuatan website gratis dengan menggunakan WordPress. Yang kesembilan, penyampaian bentuk informasi yang akan diupload ke website dan medsos. Yang ke-10 yaitu membuat artikel sejarah desa, mengisi tampilan website mengenai SO desa. Dan yang ke-11 mendesain dan mengupload pamflet informasi di Instagram. Yang ke-12 membahas mengenai pengumuman dan pembuatan surat online sebagai fasilitas desa pada masa pandemi dan pembuatan pamflet pengumuman. Yang ke-13 membuat pamflet pengumuman pembuatan surat online sebagai fasilitas desa pada masa pandemi, pembuatan artikel terkait pengumuman, kemudian melakukan upload web, Instagram dan Facebook. Ke-14 mengisi artikel di website terkait pelayanan desa, berdiskusi dengan staf yang bertugas mengurusi pelayanan desa. Yang ke-15 ikut serta dalam musyawarah masyarakat desa di bidang kesehatan. Yang ke-16 mempelajari buku potensi desa. Yang ke-17 membantu kaur perencanaan dalam merencanakan anggaran dan laporan keuangan melalui aplikasi Siskudes. Dan ke-18 diskusi terkait pembuatan artikel selanjutnya. Ke-19 dokumentasi wilayah desa Celuring. 20 ikut serta dalam kegiatan penyerahan bantuan langsung tunai. Yang ke-21 menambah dan membuat artikel dan informasi pada website dan medsos. Ke-22 diskusi mengenai pembuatan video profil. Yang ke-23 evaluasi kegiatan PKL. Yang ke-24 penyusunan data kegiatan PKL. Yang ke-25 menyerahkan hasil kegiatan PKL. 26 perpisahan dengan Pemdes Celuring dan penyerahan Cindramata. Lalu hasil dan pembahasan sejarah desa Celuring. Di dalam suatu negara akan ada asal-usulnya, begitupun dengan suatu wilayah tertentu. Suatu daerah tertentu di wilayah akan tidak terlepas dari yang namanya sebuah sejarah, di mana sejarah tersebut akan selalu diketahui dan dikenang oleh masyarakatnya guna mengetahui bagaimana dan kapan proses terbentuknya suatu wilayah tersebut. Salah satu daerah di Kecamatan Kaltengah yaitu Desa Celuring tidak terlepas dari sejarah Majapahit di Kabupaten Lamongan. Desa ini bernama Desa Celuring dengan lurah seumur hidup yang bernama Baki. Lurah Baki adalah kepala desa yang sangat dermawan karena terpengaruh oleh kehidupan masyarakat Jawa. Namun kemudian cikal bakal Desa Celuring tidak terlepas dari orang yang bernama Mbah Celuring alias Mbah Sandang Moyo alias Mbah Jelaprang. Mbah Sandang Moyo ini merupakan orang pertama yang menduduki wilayah tersebut. Mbah Sandang Moyo mempunyai 3 saudara. Yang pertama berada di Dusun Dadungan, yang kedua di Dusun Mengai, lalu Mbah Sandang Moyo ini sendiri yaitu di Desa Celuring. Karena Sandang Moyo adalah sosok yang berpengaruh dan disegani, dan karena kepribadiannya yang suka menyendiri serta wataknya yang keras, tegas ini, dan karena dermawan, pemberani, terkesan jahat sehingga orang sering menyebutnya Muring dan disebutlah Celuring. Nama julukan itu sekarang yang dijadikan nama Desa Celuring. Lalu untuk struktur organisasi Desa Celuring, yang pertama BPD yaitu Bapak Muhammad Sukahar, Kepala Desa Bapak Yaman, PLT Sekdes yaitu Bapak Suwito, yang menjadi Kasih Teknologi Informasi yaitu Ibu Yahrotul Ba'diyah,
yang menjadi Kasih Pelayanan yaitu Bapak Sujono, yang menjadi Kasih Kesejahteraan Masyarakat yaitu Bapak Nurali, Kaur Keuangan Bapak Soleh, Kaur Umum dan Perencanaan Bapak Nur Cahyo, Kasih Perencanaan Bapak Suito, dan Kepala Dusunnya Abdul Manan. Visi misi dari Desa Celuring. Visi dari Desa Celuring yaitu terwujudnya Desa Celuring yang berakhlak mulia, sehat sejahtera, rukun dan makmur, serta terdepan dalam bidang pertanian dan perikanan. Sedangkan untuk misinya yaitu yang pertama, mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menata pemerintahan desa yang tertib, kompak, berwibawa, dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yang mendukung perekonomian desa seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur strategis yang lainnya. Yang keempat, meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas di bidang perikanan, perdagangan, dan industri. Yang kelima yaitu meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Dan yang keenam, mengupayakan pelestarian lingkungan hidup. Kondisi pemerintahan pada Desa Celuring. Pemerintahan Desa Celuring hanya mempunyai satu dusun, yakni Desa Celuring itu sendiri. Dusun ini dipimpin seorang kepala dusun dengan potensi dan permasalahan yang sama. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu yang pertama, laki-laki ada 391 orang, perempuan 321 orang, kepala keluarga 170 kakak. Data penduduk berdasarkan usia 0 sampai 30 tahun, jumlahnya yaitu 274 orang. Usia 31 sampai 60 tahun, jumlahnya 284 orang. Lalu untuk usia 61 sampai 76 tahun, jumlahnya 117 orang. Jumlah keseluruhan golongan umur yaitu 675 orang. Lalu untuk potensi Desa Celuring, yaitu yang pertama hasil tanam Desa Celuring, padi seluas 120 hektar menghasilkan 5 ton per hektar, yaitu yang dirupiahkan menjadi 3.500.000.000 rupiah. Yang kedua jagung, yaitu seluas 3 hektar lalu menghasilkan 2 ton per hektar dan yang dirupiahkan menjadi 9 juta rupiah. Untuk status kepemilikan pertanian tanaman pangan, berikut jumlah status kepemilikan pertanian di Desa Celuring yaitu pemilik tanah sawah jumlah 130, penyewa atau penggarap 20, buruh tani 115 orang. Pengelolaan website. Sebelum pembuatan website, penulis meminta email Desa Celuring kepada Kasih Teknologi Informasi untuk keperluan pembuatan website dan media sosial. Email pemerintah Desa Celuring dapat diakses melalui link celuringmegilan@gmail.com. Lalu untuk websitenya sendiri dapat diakses melalui link http://pemerintahdesaceluring.wordpress.com. Lalu untuk media sosial Facebook, sebelum adanya kegiatan PKL, media sosial Facebook belum ada. Lalu saat PKL dibuatlah medsos Facebook. Media sosial Facebook ini dapat diakses melalui pencarian di Facebook dengan nama Pemdes Celuring. Lalu untuk Instagram, yaitu sebelum adanya kegiatan PKL belum ada, lalu sekarang sudah dibuat dan menjadi akun yang terkelola dengan baik. Media sosial Instagram pemerintah Desa Celuring dapat diakses melalui pencarian di Instagram dengan nama @pemdesceluring. Penutup kesimpulan, yaitu kantor Balai Desa Celuring terletak di Jalan Raya Celuring nomor 1, RT 2, RW 1, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Desa Celuring memiliki luas wilayah seluas 135 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 712 jiwa. Desa Celuring terdiri dari satu dusun, yaitu Dusun Celuring, dan juga terdapat 2 rukun warga dan 4 rukun tetangga. Desa Celuring memiliki potensi yang baik dalam bidang pertanian. Hal tersebut dibuktikan dengan mayoritas penduduk Desa Celuring bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani dengan komoditas padi dan jagung.
Desa Celuring merupakan desa yang belum memiliki website dan media sosial yang lain. Adapun beberapa akun yang telah dibuat dan dikembangkan dari kegiatan PKL ini adalah Instagram dan Facebook. Kondisi website dan media sosial sebelumnya, masyarakat harus datang ke balai desa untuk mencari informasi tentang Desa Celuring. Lalu untuk sarannya yaitu seiring berkembangnya teknologi informasi, maka menuntut semua manusia agar menguasai penerapan sistem informasi yang ada pada Desa Celuring. Sebaiknya lebih dikembangkan lagi. Berakhirnya kegiatan praktik kerja lapang ini, sebaiknya pihak desa tetap berusaha mengembangkan seluruh sistem informasi dengan semaksimal mungkin. Nah, ini lampirannya yang memuat foto-foto dokumentasi kegiatan praktik kerja lapang saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.